Alasan kenapa lu masih miskin dan stuck di tempat itu cuma satu. Karena lu kemakan buayan influencer yang kerjaannya cuma mikirin cuan doang dan bilang kalau lu bisa kaya instan lewat kripto, judi online, atau dropshipping dalam semalam. Dunia yang kita tinggali saat ini nyatanya tidak seindah yang kita bayangkan. Orang paling kaya yang gua kenal, mereka nggak pernah ngejar yang namanya shortcut atau jalan pintas. Mereka pilih satu dari 4 jalur finansial ini dan stay di sana selama 10 tahun. Dan akhirnya punya uang yang lebih banyak jika kita gabungkan semua orang yang ada di negara ini. Bahkan buat kalian yang gaji UMR baru bisa mendapatkan uang yang sama kalau kalian kerja selama 200 tahun lebih. Nggak ada presiden dan nggak ada pak menteri manapun, nggak ada sistem ekonomi yang bakal bikin lu kaya. Cuma diri lu yang bisa ngelakuin itu buat diri lu sendiri. Hari ini, gue bakal bedah 4 jalur makro buat bangun kekayaan sesungguhnya dan gimana lu bisa pilih jalur yang tepat di umur lu sekarang, duduk yang manis, dan simak pembahasannya sampai akhir. Sebenarnya peta kekayaan itu simple, matematika murni, isinya cuma kombinasi antara dua hal, yaitu uang dan bisnis, dan antara itu punya lu sendiri atau punya orang lain. Kalau lu pakai uang lu sendiri buat bangun bisnis lu sendiri, itu namanya bootstrapping atau bisnis modal mandiri. Kalau lu pakai uang orang lain buat bangun bisnis lu, itu namanya raising capital, pendanaan dari investor. Dan ini biasanya kita sering temukan di perusahaan seperti startup di zaman sekarang. Kalau lu pakai uang lu buat bangun bisnis orang lain, itu namanya investing. Dan kalau lu pakai uang orang lain buat mendanai bisnis orang lain, nah ini the next levelnya, namanya fund management. Gue nggak asal ngomong, lu lihat aja, 11 orang kaya versi Forbes sekarang, seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, semua ada di jalur raising capital pakai duit orang lain buat besarin bisnis raksasa mereka. Tapi ada juga yang mulai dari bootstrapping, yang mulai bisnisnya dari bawah atau bisa kita sebut sebagai perintis, kayak Michael Dell atau keluarga Walton yang punya Walmart dan rajanya di dunia investasi. Siapa lagi kalau bukan Warren Buffett. Setiap jalur punya risiko dan keuntungannya masing-masing. Dan buat lo yang masih umur 20-an, lo harus tahu lo cocoknya mulai dari mana nih. Jalur pertama, bootstrapping. Ini artinya lu ngebangun bisnis pakai uang tabungan lu sendiri untuk perputaran cash flow lu. Nggak ada investor luar, lu cuma modal laptop, HP, skill lu, dan mungkin waktu tidur lu yang berkurang karena merintis bisnis pertama lu. Contohnya apa yang biasa kita lihat di era sekarang? Agensi sosial media, bisnis service B2B, atau bikin produk edukasi seperti e-book, e-course, yaitu kalian bisa cari sendiri ya. Kenapa gue saranin lu masih muda harus mulai dari sini? Karena lu harus bayar yang namanya ignorance debt, utang ketidaktahuan. Kalau lu belum pernah bisnis, jangan sok-sokan minjem duit keluarga atau cari investor. Taruh duit lu sendiri di sana, biar lu tahu rasa dari perihnya kehilangan duit kalau lu bodoh dan nggak becus eksekusinya. Keuntungannya apa? Lu pegang kendali penuh, 100% equity punya lu, nggak ada bos yang ngatur lu, tapi resikonya ini jalur yang paling lambat di antara jalur lainnya. Kenapa? Karena lo harus nyari duit dulu, baru bisa buat muterin duit itu buat scale up. Ibaratnya lo lagi bangun pabrik mobil, tapi di dalam mobil yang sedang berjalan. Jalur kedua, lo punya bisnis, tapi lo pakai orang lain buat mendanai bisnis lo. Itu namanya raising capital. Lu jalanin perusahaannya, tapi investor beli sekian persen saham perusahaan lu buat ngebiayain pertumbuhan yang super cepat. Jalur ini biasanya dipakai buat industri teknologi, marketplace, dan aplikasi yang butuh ekosistem besar. Industri yang mengharuskan lu bakar duit dulu selama bertahun-tahun demi menguasai pasar, baru setelah itu lu baru bisa mencetak profit pertama lu. Dan perusahaan yang bisa kita lihat pada saat ini adalah Amazon. Amazon boncos selama belasan tahun sebelum akhirnya bisa memonopoli dunia seperti sekarang. Untungannya, lu bisa rekrut talenta kelas kakap, lu bisa outspend kompetitor lu, dan lu bisa bangun infrastruktur instan karena modal lu nggak ada habisnya. Tapi ingat, there is no free lunch. Di jalur ini, lu punya 2 master yang harus lu layanin. Yang pertama investor lu, yang kedua adalah konsumen lu.
Dan resikonya nyata, lu bisa kena delusi saham atau yang paling parah, lu bisa ditendang keluar dari perusahaan yang lu bangun sendiri karena kalah voting suara di jajaran direksi. Itu yang terjadi sama Steve Jobs. Jadi jangan bangga dulu kalau lu baru dapat pendanaan, tanggung jawab lu baru dimulai. Jalur ketiga, investing. Uang lu di bisnis orang lain. Lu dapat cash dari kerja aktif lu, entah dari kerja kantoran atau bisnis rintisan yang lu bangun itu, terus lu beliin saham, real estate, atau instrumen yang menghasilkan cash flow lainnya. Dan di sini lu nggak ikut pusing mikirin operasional harian, lu cuman mendanai perusahaan tersebut. Banyak anak muda sekarang yang sok tahu nih, pengen jadi Warren Buffett pas umur 20 tahun. Padahal, kalau kita bisa flashback dan lihat dari pola hidupnya Warren Buffett itu beli saham pertamanya pada umur belasan tahun pas Perang Dunia. Dan dia tajir melintir seperti sekarang itu karena efek compounding interest-nya dari umur 60 tahun ke 90 tahun. Ini permainan yang sangat panjang. Very, very long game. Investing adalah cara paling damai buat hidup. Nggak ada bos yang ngatur lu, dan lu tinggal nulis cek buat kesepakatan. Tapi jalur ini tuh jadi jalur yang paling lambat kalau lu mulai dari nol, tanpa punya income aktif yang besar. Jangan harap lu bisa kaya dari investasi kalau modal lu cuma 200.000 per bulan. Gedein dulu aktif income lu di jalur 1 atau 2, baru bawa hasilnya ke jalur 3. Dan yang terakhir adalah jalur keempat. Fund management. Uang orang lain lu taruh di bisnis orang lain. Ini adalah puncak dari financial leverage. Bayangin lu bisa ngumpulin dana 100 juta dolar dari para konglomerat atau limited partners, lu cuma masukin duit lu sendiri sekitar 5%, terus lu gabungin sama utang bank buat beli bisnis senilai 300 juta dolar. Pas bisnis itu berkembang dan lu jual berapa tahun kemudian dengan keuntungan berlipat-lipat, lu bakal dapat pembagian keuntungan atau split profit yang luar biasa masif sebagai pengelola dana. Dari modal awal lo yang cuma 5 juta dolar, lu bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan juta dolar. Ini cara yang sering digunakan oleh orang-orang yang ada di Wall Street atau pemilik venture capital untuk menjadikan diri mereka itu very, very rich, atau kita nyebutnya mega rich. Tapi resikonya, skala tekanannya luar biasa tinggi. Lu bertanggung jawab sama regulasi pemerintah, investor lu yang galak, dan performa bisnis yang lu beli. Lu bisa kelihatan kaya di atas kertas, tapi hidup lu bakal ngerasa kayak budak korporasi kalau lu nggak kuat mental. Jadi buat lu yang nonton video ini sampai habis, stop cari aplikasi penghasil uang instan, stop dengerin motivasi sampah, pilih satu jalur yang rasional buat kapasitas diri lu saat ini. Kalau lu belum punya apa-apa, mulai dari jalur pertama, yaitu bootstrapping. Asah skill lu, bangun bisnis kecil pertama lu, dan rasakan kegagalannya. Dunia finansial nggak peduli sama air mata lu, dia cuma peduli sama kompetensi. Gua Imam Husaini, see you at the top.